Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertakan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang turut patuh pada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Dr. Andes Ida Rosidah MAG yang saya hormati dan Allah muliakan, juga Bapak Yudi Irfan Daniel HS SOS MAG yang saya hormati dan Allah muliakan. Tidak lupa kepada semua teman-teman yang menyaksikan video ini yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Nanda Ratna Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 120201115 dari kelas 4 PAID. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam pelajaran belajar dan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam waktu 15 menit ke depan, saya akan menyampaikan mengenai faktor-faktor dalam proses pembelajaran. Di akhir presentasi nanti, teman-teman semua akan dapat memahami mulai dari pengertian faktor belajar dan juga macam-macam faktor yang berpengaruh dalam proses pembelajaran, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai pada pembahasan materi pertama mengenai pengertian dari faktor pembelajaran. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui definisi dari belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon seseorang. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Adapun pengertian dari faktor-faktor belajar yaitu adalah sebuah peristiwa belajar yang terjadi pada pembelajaran yang dapat diamati dari perbedaan perilaku sebelum dan sesudah berada di dalam proses belajar. Sebab dalam makna belajar adalah adanya perubahan perilaku seseorang ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam belajar itu banyak jenisnya. Faktor-faktor belajar itu pun dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang yang dapat mempengaruhi terhadap belajarnya. Faktor internal dibedakan menjadi tiga, yaitu faktor jasmania, faktor kelelahan, dan faktor psikologi. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan luar dan dapat mempengaruhi terhadap pembelajaran. Faktor eksternal dibedakan menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Yang pertama dari faktor internal dalam belajar ada faktor jasmania. Faktor jasmania ini terdiri atas dua faktor yang mempengaruhi antara lain ada faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. Yang pertama ada faktor kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik. Badan serta bagian-bagian lainnya terbebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal seseorang yang berpengaruh terhadap belajar, karena proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Selain itu juga akan cepat lelah apabila seseorang kurang sehat dan akan tidak bersemangat, akan merasa bosan, dan akan ada banyak gangguan lainnya apabila seseorang belajar dalam keadaan tidak sehat. Faktor yang kedua yaitu faktor cacat tubuh.
Cacat tubuh adalah suatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan seseorang. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat, belajarnya juga akan terganggu. Jika hal ini terjadi, maka hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan dengan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatan itu. Yang kedua dari faktor internal dalam proses belajar adalah faktor kelelahan. Nah, kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan, tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh karena terjadi kekacauan substansi, sisa pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah tidak lancar pada bagian-bagian tertentu. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu itu hilang. Kelelahan ini sangat sering terasa pada bagian kepala, dengan gejala seperti pusing, sehingga sulit untuk konsentrasi. Seolah-olah otak kehabisan daya untuk bekerja. Kelelahan baik secara jasmani maupun rohani ini dapat dihilangkan dengan cara misalnya seperti tidur, istirahat terlebih dahulu, kemudian mengusahakan variasi dalam belajar, menggunakan obat-obat yang bersifat melancarkan peredaran darah, atau olahraga secara teratur, atau bisa juga dengan mengimbangi makanan dengan makanan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Yang ketiga dari faktor internal dalam proses belajar adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini terdiri dari 8 faktor yang mempengaruhinya. Antara lain yaitu faktor intelijensi, faktor perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan, dan cara belajar. Yang pertama adalah faktor intelijensi. Intelijensi adalah kecakapan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Faktor perhatian. Perhatian menurut Ghazali dalam bukunya Slameto adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu pun semata-mata setuju kepada suatu objek atau sekumpulan objek. Faktor yang ketiga adalah faktor minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Faktor yang keempat adalah bakat. Bakat adalah potensi atau kemampuan. Kalau diberi kesempatan untuk dikembangkan melalui belajar, maka akan menjadi kecakapan yang nyata. Faktor yang kelima adalah motif. Motif merupakan dorongan yang mendasari dan mempunyai setiap usaha serta kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor yang keenam adalah faktor kematangan. Kematangan adalah satu tingkatan atau fase dalam pertumbuhan seseorang di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Faktor yang ketujuh adalah faktor kesiapan atau menurut James Driver adalah kesediaan untuk memberi respon atau reaksi. Faktor kedelapan adalah faktor cara belajar. Cara belajar seseorang mempunyai pencapaian hasil belajarnya. Belajar tanpa memperhatikan teknik, faktor psikologis, dan ilmu kesehatan akan mempengaruhi hasil yang kurang memuaskan. Untuk selanjutnya adalah faktor eksternal yang berpengaruh dalam proses pembelajaran. Yang pertama tentunya ada faktor keluarga. Faktor keluarga yang mempengaruhi belajar ini mencangkup cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan.
Relasi antara anggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua dengan anaknya. Dan suasana rumah yang dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga, di mana untuk belajar, suasana rumah menjadi faktor yang sangat penting. Tidak kalah penting juga dengan keadaan ekonomi keluarga. Ini sangat erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya makannya, pakaiannya, perlindungan, kesehatan, dan lain sebagainya. Adapun pengertian orang tua, anak belajar juga perlu dorongan dan perhatian orang tua. Bila anak sedang belajar, jangan diganggu dengan tugas-tugas di rumah. Kadang-kadang anak mengalami lemah semangat, orang tua wajib memberi pengertian dan mendorongnya, membantu sebisa mungkin untuk mengetahui perkembangan anaknya. Faktor eksternal yang kedua dalam proses belajar yaitu adalah faktor sekolah. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencangkup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui di dalam mengajar. Mengajar itu sendiri adalah menyajikan bahan pelajaran oleh guru kepada murid agar siswa dapat belajar dengan baik, maka metode belajar pun harus diusahakan setepat dan seefisien mungkin untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Adapun kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai, mengembangkan bahan pelajaran itu. Yang dimaksud dengan relasi guru dengan siswa, di dalam relasi guru dengan siswa yang baik, siswa akan menyukai gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang diberikan, sehingga siswa berusaha mempelajarinya sebaik-baiknya. Adapun relasi siswa dengan siswa atau tingkah laku yang kurang menyenangkan teman lainnya, mempunyai rasa rendah atau sedang mengalami tekanan-tekanan batin, akan diasingkan dari kelompok. Menciptakan relasi yang baik antar siswa itu perlu agar dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar siswa. Kedisiplinan sekolah juga erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan sekolah mencangkup kedisiplinan guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib, kedisiplinan pegawai atau karyawan, administrasi, kebersihan, gedung, dan lain sebagainya. Kedisiplinan siswa juga, baik itu di rumah, di perpustakaan. Siswa harus disiplin beserta guru dan staf lainnya. Dalam belajar juga perlu alat pengajaran. Ini juga menjadi salah satu faktor, karena alat pelajaran ini erat hubungannya dengan cara belajar siswa. Alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai pula oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan itu. Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. Nah, untuk waktu sekolah adalah waktu terjadinya proses belajar mengajar di sekolah. Waktu itu dapat pagi, siang, ataupun sore. Waktu sekolah juga mempengaruhi belajar siswa. Jika terjadi siswa terpaksa masuk sekolah sore hari, sebenarnya kurang dapat dipertanggungjawabkan, di mana siswa harus istirahat tetapi terpaksa harus masuk sekolah, sehingga mereka masuk sekolah dengan keadaan mengantuk dan lain sebagainya. Ada juga standar pelajaran. Guru berpendirian untuk mempertahankan wibawanya perlu memberi pelajaran di atas ukuran standar. Keadaan gedung dengan jumlah siswa yang banyak serta variasi karakteristik mereka masing-masing menuntut keadaan gedung. Metode belajar, melaksanakan cara belajar yang salah, dalam hal ini perlu pembinaan dan guru.
Dengan cara belajar yang tepat dan efektif pula, hasil belajar siswa itu juga dalam pembagian waktu belajar, kadang-kadang siswa belajar tidak teratur atau terus-menerus, karena itu akan membuat siswa merasa bosan. Tugas rumah juga waktu belajar di rumah. Sebaiknya tidak terlalu banyak karena waktu di rumah biarlah digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Selanjutnya, faktor eksternal dalam proses belajar adalah faktor masyarakat. Masyarakat merupakan faktor yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat. Faktor masyarakat ini membahas tentang kegiatan siswa dalam masyarakat. Yang pertama, ada kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya. Tetapi jika siswa ambil bagian dalam kegiatan masyarakat yang terlalu banyak, misalnya berorganisasi, kegiatan sosial, keagamaan, dan lain sebagainya, belajar akan terganggu. Ada juga faktor masyarakat ini dari teman bergaul. Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul, siswa lebih dapat masuk dalam jiwanya daripada yang kita duga. Teman bergaul baik yang berpengaruh baik terhadap siswa, begitu juga sebaliknya. Teman bergaul yang jelek pasti mempengaruhi sifat siswa itu menjadi jelek juga. Bentuk kehidupan masyarakat juga akan mempengaruhi terhadap belajar siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, misalnya penjudi atau suka mencuri, mempunyai kebiasaan yang tidak baik, itu sangat berpengaruh jelek terhadap siswa yang berada di situ. Juga faktor lingkungan sekitar. Misalnya keadaan lingkungan seperti bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, dan lain sebagainya. Itu juga sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Seseorang dikatakan belajar apabila perilakunya sudah berubah. Adapun faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran itu ada faktor internal dan faktor eksternal yang sangat harus kita upayakan yang terbaik untuk siswa-siswi di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk kita semua. Dan semoga saja apa yang saya sampaikan tadi menjadi awal untuk dapat menerjang badai kehidupan dalam dunia pendidikan. Pandanglah apa yang saya bicarakan, bukan pandang siapa yang berbicara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.